Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan yang satu jika tidak ada yang dua. Maka terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan juga si tampan. Maka sempurnalah kehidupan di dunia ini. Salawat bertangkaikan salam, berbuahkan kerinduan dari hati yang paling dalam. Marilah kita hanturkan kepada proklamator Islam, hakim tertinggi anti korupsi, jaksa mulia anti narkoba. Orang yang rela bermandikan darah, berselimutkan pedang demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan telah datang, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh orang Muslim. Di mana di bulan Ramadan ini seseorang bisa mengumpulkan pahala yang banyak dalam waktu yang singkat, demi mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk di bulan Ramadan ini, seseorang harus menyiapkan fisik dan mental, karena ibadah puasa adalah ibadah fisik dan mental. Secara fisik, seseorang harus bisa menahan lapar dan dahaga, sedangkan secara mental harus bisa menjaga dari hal-hal yang dapat menghilangkan puasa dan nilai puasa itu sendiri. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dalam bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yakinkanlah dalam diri kita bahwa tupoksi adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Pada bulan puasa ini, segala amal akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Dari Salman Al-Farizi radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan khutbahnya di hari akhir dalam bulan Sya'ban dan berkata, Hai manusia sekalian, akan datang bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan yang memiliki keberkahan di dalamnya. Dalam bulan itu ada hari yang mulia, yaitu Lailatul Qadar, bulan yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Pada bulan itu Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa dan sholat tarawih sebagai sunnahnya. Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di dalamnya, maka pahalanya sama seperti melakukan kewajiban di bulan yang lainnya. Dan barang siapa yang melakukan ibadah wajib, maka pahalanya sama seperti 70 kewajiban di bulan yang lainnya. Bulan puasa adalah bulan ditambahnya rezeki orang mukmin. Di awal bulan puasa adalah rahmat, di tengah adalah ampunan, dan akhirnya adalah kebebasan dari api neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejenak, marilah kita introspeksi. Sudah berapa kali kita menjumpai Ramadan ini? Jawabannya adalah sudah berapa umur kita saat ini. Namun yang menjadi masalahnya sekarang ini adalah sudahkah kita mendapat pelajaran-pelajaran yang berharga dalam bulan Ramadan ini? Sudahkah Ramadan membuahkan perubahan dalam diri kita, ataukah hanya rutinitas yang datang dan berlalu belaka begitu saja?
Seperti pepatah mengatakan, kesempatan tidak datang dua kali. Namun, karena kasih-Nya Allah yang memberikan kesempatan untuk umat-umatnya berulang kali untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang tidak meraih keberkahan itu, maka ia adalah orang yang paling sombong di dunia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memperhatikan masa lalu untuk menjadi modal di masa depan adalah arti dari introspeksi. Setiap orang pasti memiliki masa lalu. Ada kalanya masa lalu itu cemerlang dan tidak sedikit masa lalu itu kelam. Penuh dengan kesalahan dan dosa, maka dari itu tebuslah dengan amalan yang soleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jalanilah puasa dengan rasa ikhlas dalam diri, karena ikhlas merupakan pondasi yang utama diterimanya amal ibadah kita. Secara khusus di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani puasa karena keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dihapus dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, marilah kita jalani setiap ibadah kita dalam rasa ikhlas. Mau sebesar apapun ibadah kita, jika tidak dengan ikhlas, maka akan terhapus dan sia-sia belaka tiada guna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1905 yang artinya, ada 3 golongan yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang mujahid, pemberi sodakoh, dan pembaca Al-Quran. Perhatikanlah, bukanlah jihad merupakan amalan yang utama. Pemberi sodakoh dan pembaca Al-Quran bukanlah amalan yang mulia. Namun, mengapa mereka dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka? Jawabannya, karena mereka kehilangan keikhlasan dalam diri mereka. Imam Al-Ghazali berkata, celakalah manusia kecuali mereka yang berilmu, dan celakalah orang yang berilmu kecuali mereka beramal, dan celakalah orang yang beramal kecuali mereka ikhlas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.